المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, keimanan sehingga bisa bersama hadir kembali duduk sejenak di masjid kita ini, sama-sama para ilmi, sama-sama berdiskusi membicarakan tentang agama ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit membahas coba sahabat mulia yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari min Bani Ali bin Najjar. Anas bin Malik, beliau adalah pembantu Rasulullah SAW. Di antara anak-anak yang membantu Nabi ketika beliau datang ke Madinah itu adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat. Malik bin Anas itu adalah Imam Malik. Imam Malik namanya Malik bin Anas. Beliau imam mazhab Maliki. Kalau sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik, dua-duanya orang mulia, dua-duanya ulama besar. Yang satu sahabat, yang satu yaitu tabi'in, imam mazhab Maliki. Anas bin Malik, beliau membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Jadi selama Rasulullah hidup, semenjak Nabi ke Madinah, maka Anas bin Malik itu diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Unais. Biasanya kalau Anas itu sudah besar, kalau Unais kecil. Ini Anas kecil. Kalau Hasan itu yang besar, Husain yang kecil, Hamid yang besar, Umayyad yang kecil. Itu orang Arab biasa seperti itu. Maka ibunya Anas itu membawa Anas kepada Rasulullah SAW karena memang kata ibunya Anas, wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya apa yang akan saya berikan kepada engkau. Karena kaum muslimin ketika Nabi datang ke Madinah itu mereka berlomba-lomba untuk memberikan bantuan kepada Rasulullah. Tapi ibunya Anas itu Ummu Sulaim, beliau tidak punya apa-apa. Kemudian maka ibunya Anas mengatakan, ya Rasulullah, saya persembahkan kepada engkau Anas ya untuk menjadi pembantu Anda wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu menggelari atau beliau dikenal Anas bin Malik dengan khadimul Nabi, pembantu Nabi.
Dia menjadi pembantu presiden berebut. Anas bin Malik itu pembantu pemimpin terbesar. Makanya ibunya Anas bin Malik ini adalah ibu yang sangat cerdas, luar biasa. Menyerahkan pendidikan anaknya kepada orang manusia terbaik, manusia yang paling mulia, paling baik akhlaknya, paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling sempurna, ya, manusia paling sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ya sebenarnya ibunya Anas ini adalah wanita yang paling cerdas. Gimana kita mencarikan guru terbaik untuk anak kita? Maka ibunya Anas telah mendapatkan guru yang terbaik untuk anak-anak, yaitu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bukan pembantu saja, tapi Anas bin Malik itu kemudian beliau menjadi muridnya Nabi. Anas bin Malik menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keutamaannya yang luar biasa. Dan Rasulullah menerima Anas, karena Anas bin Malik ini sebenarnya masih kerabatnya Nabi, masih kerabatnya Nabi dari jalur ibu, suku Najjar, Bani Najjar. Bani Najjar itu adalah neneknya Nabi dari, yaitu istrinya Hashim, kakek Nabi yang kedua. Kakek Nabi yang kedua itu Hashim, dan Rasulullah itu keluarga besar beliau disebut dengan Bani Hashim. Bani Hashim. Jadi Hashim itu adalah kakek Rasulullah yang kedua, yaitu bapaknya Abdul Muttalib. Bapaknya Abdul Muttalib. Jadi Hashim itu pemimpin Mekah, kemudian beliau ke Madinah berdagang, melanjutkan perjalanan ke Madinah, kemudian di sana menikah dengan seorang wanita yang namanya Salma. Kemudian Salma hamil, Hashim melanjutkan perjalanan dagang ke Palestina, dan ternyata Hashim meninggal di Palestina. Maka lahirlah yaitu anaknya Salma, namanya Syaibah. Syaibah ini ya anaknya Hashim. Nah, karena Hashim sudah meninggal, maka kepemimpinan Mekah digantikan oleh adiknya yang namanya Muttalib. Muttalib itu adiknya Hashim, kemudian tahu kakaknya menikah di Madinah, maka ya setelah besar, ya umur sekitar 10 tahun, maka kemudian Muttalib pergi ke Madinah untuk melihat keponakannya yang namanya Syaibah. Ketika melihat Syaibah, maka Muttalib itu sangat kagum. Ternyata mirip sekali dengan kakaknya, mirip sekali dengan kakak, mirip sekali dengan Hashim. Maka langsung dibawa oleh Muttalib. Tapi Syaibah tidak mau. Saya tidak mau, minta izin dulu sama ibu saya. Akhirnya nego-nego, ibunya awalnya tidak mau. Akhirnya Syaibah ini dibawa oleh Muttalib ke Makkah. Dibonceng dengan ontanya. Ketika masuk ke Makkah, orang mengatakan itu adalah Abdul Muttalib, itu hambanya, budaknya Muttalib. Kata Muttalib, ini bukan budak saya,
saya, ini keponakan saya, tapi sudah viral Abdul Muttalib, akhirnya namanya Abdul Muttalib. Begitu. Jadi ternyata ya kakek, istri kakek Nabi yang kedua itu Salma dari Bani Najari, satu suku dengan Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu masih kerabatnya Rasulullah dari istri kakek Nabi yang kedua, yaitu istrinya Hashim. Karena itu Rasulullah SAW juga ya menerima, ya, beliau bermurah hati untuk menerima ya hadiah dari Ummu Sulaim, karena Ummu Sulaim ini masih keluarga kerabatnya Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW itu mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Perbanyaklah hartanya. Karena itu nanti Anas beliau mengatakan, saya adalah salah satu orang kayanya Ansor. Orang kayanya Ansor, ya Anas bin Malik. Rasulullah mendoakan, Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyak hartanya. Wa waladahu, dan perbanyak anaknya. Insyaallah. Wa barik lahu, dan berkah. Jadi Anas bin Malik ini banyak anak, panjang umur, berkah, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Ada Anas bin Malik, hidup kaya raya, punya anak banyak, mati masuk surga. Dan ini memang orang luar biasa. Berkah apa? Berkah menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Doa ini bisa kita copy untuk diri kita. Karena ini doa yang diucapkan Nabi. Di doa ini adalah doa yang mahfuz, doa yang termasuk doa Nabi. Allahumma aktsir mali, kita ganti, ya Allah banyakkan hartaku, wa waladi, dan anak-anakku, wa barik li, dan berkahilah, wa barik li fihi, ya, wa barik li, dan berkahi, wa adkhilnil jannah, dan masukkan aku ke dalam surga. Ini doanya Nabi kepada Anas, bisa kita pakai untuk diri kita. Nabi mendoakan Allahumma aktsir malahu, ya Allah banyakkan hartanya. Kita ganti Allahumma aktsir mali, hartaku. Kemudian wa waladi, dan anak-anakku. Wa barik li, dan berkahi. Ya. Jadi jangan lupa, berkah itu penting sekali. Apalagi kalau banyak berkah. Sedikit berkah itu luar biasa. Kalau banyak berkah, masya Allah luar biasa, lebih dari. Wa adkhilnil jannah, dan masukkan aku ke dalam surga. Ini doa luar biasa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tentulah doa yang mustajab. Doa orang yang khusus didoakan oleh Nabi itu, masya Allah, itu semuanya adalah doa-doa yang mustajab. Seperti apa yang didoakan Nabi, seperti itu ujung kehidupan mereka. Jadi Anas bin Malik itu diceritakan bahwa beliau itu orang kaya. Jadi di Kufah nanti Anas bin Malik itu ketika beliau akan meninggal, ketika Nabi sudah meninggal, beliau pindah nanti ke Kufah, ke Irak. Ya, ketika nanti Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota ke Kufah, maka Anas bin Malik juga pindah ke Kufah. Ya, beliau ya
hari tuanya pindah ke Kufah. Dan dikatakan bahwa Anas bin Malik itu punya istana, jadi rumahnya kayak istana, kaya luar biasa. Dan Anas bin Malik sudah mengatakan bahwa anak beliau menceritakan, yaitu ya punya kebun anggur. Anas bin Malik punya kebun anggur, dan anggurnya orang itu biasanya hanya berbuah satu kali setahun. Anggurnya Anas berbuah 2 kali setahun. Berkahnya. Wa asir malahu wa waladahu. Anaknya Anas bin Malik, ketika Anas bin Malik itu masih hidup, anaknya yang sudah meninggal, anak dan cucunya yang sudah meninggal itu sekitar 100 orang. Yang sudah meninggal. Jadi anak-anaknya, anak cucunya sudah meninggal, Anas bin Malik masih hidup, itu sekitar 100 orang. Dan yang hidup sekitar 100 orang. Itu anaknya Anas bin Malik. Masya Allah. Ini satu masjid ini tidak cukup. Ya. Jadi jamaahnya Anas bin Malik, anak cucu itu sudah penuh satu masjid. Sudah cukup. Dan beliau setelah hafal Al-Quran, Anas bin Malik panggil anak-anak semuanya, kumpulkan mereka berdoa. Dan ini juga suatu hal yang namanya tawassul. At-tawassul bil amal salih, bertawassul dengan amal saleh. Ketika kita selesai melaksanakan sebuah amal saleh, kita berdoa kepada Allah, dan itu dianjurkan. Selesai hafal Quran berdoa, ya selesai puasa, di ujung puasa berdoa mustajab. Ya, di ujung amal saleh itu kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aksir malahu wa waladahu, banyak hartanya, banyak anaknya, wa barik, dan berkah luar biasa. Dan umurnya Anas bin Malik itu sekitar 100-an, 102 atau 101, 103. Karena Anas bin Malik itu Nabi datang, umur beliau 10 tahun, beliau membantu Nabi 10 tahun, dan beliau hidup setelah itu 80 tahun. Umurnya sekitar 101 atau 102. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kaya raya, umur panjang, banyak ilmu, ya, semuanya, banyak anak, ya, insyaallah. Anas bin Malik dikatakan bahwa beliau adalah di antara 7 sahabat Nabi yang terbanyak beribadah. Bahkan mungkin Anas bin Malik itu termasuk sahabat 4 besar atau 3 besar yang paling banyak beribadah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sekitar 5.374 hadis kalau tidak salah. Kemudian Abdullah bin Umar sekitar 2.200 hadis, dan Anas bin Malik sekitar 2.286 hadis. Jadi Anas bin Malik itu termasuk 3 besar atau 4 besar sahabat Nabi yang paling banyak beribadah hadis. Karena memang beliau bersama Nabi 10 tahun, 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Bahkan Nabi itu membawa Anas, ya, anak-anak tidak diperbolehkan ikut perang, Anas dibawa oleh Nabi. Ya. Jadi dalam perang Badar, anak-anak itu, masya Allah, anak-anak di zaman Nabi, karena memang dididik ayahnya, orang tuanya untuk jihad, itu anak-anak 11 tahun, 12 tahun daftar jihad. Anak-anak kita sibuk main game. Ya Rasulullah, saya ingin ikut jihad. Kata Nabi, belum cukup umur, belum. Tapi saya kuat. Ayo, mana? Saya bisa main pedang.
ditunjukkan, oh hebat hebat. Katanya orang, saya lebih kuat dari Rasulullah dibanding dia. Kalau saya buat sama dia, ya dia masih kalah. Coba, akhirnya dibanting. Yang pintar main pedang tadi dibanting. Oh iya, diizinkan itu perang oleh Nabi. Tapi Anas bin Malik itu walaupun umurnya ya masih 11 tahun atau 12 tahun, itu oleh Nabi dibawa ke perang Badar, perang Uhud. Kenapa? Karena Anas bin Malik tidak perang, tapi Anas bin Malik itu membantu Nabi menyiapkan ya perbuatan beliau, ya menyiapkan sandalnya, menyiapkan wudhunya. Ya, walaupun Anas bin Malik itu tidak ikut perang, tapi Anas bin Malik sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Pantas Anas bin Malik ini nanti menjadi sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ya Masya Allah, banyak anak, banyak rezeki, banyak ilmu, semuanya. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, beliau dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi mengatakan Anas bin Malik itu beliau adalah khadimun Nabi. Beliau adalah pembantu Nabi. Kemudian beliau al-muhaddits. Muhaddits artinya orang yang meriwayatkan hadis. Dan beliau adalah mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa. Jadi Anas bin Malik itu menurut ulama besar yaitu Imam Zahabi, beliau termasuk salah seorang muftinya sahabat. Jadi di antara sahabat yang dijadikan tempat untuk bertanya dan memutuskan perkara, salah satunya adalah Anas bin Malik. Karena memang keilmuan beliau yang luar biasa, kebersamaan beliau bersama Rasulullah SAW. Dan beliau al-muqrid. Muqrid itu berarti orang yang tempat orang belajar Al-Quran. Al-muqrid berarti orang mengambil bacaan Al-Quran dari Anas bin Malik. Dan beliau termasuk adalah sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Ya masyaallah. Jadi ilmu yang banyak tadi itu betul-betul itu ya Anas bin Malik selesai Nabi meninggal, Anas bin Malik mengajarkan, menjadi guru para sahabat. Beliau berguru pada Umar, Abu Bakar, sahabat-sahabat senior. Kemudian Anas bin Malik mengajar sahabat-sahabat yang junior, termasuk Hasan dan Husain itu muridnya Anas bin Malik. Hasan Husain cucunya Nabi. Karena Hasan Husain waktu meninggal itu masih 7 tahun, 8 tahun, masih SD, masih kelas 1, kelas 2. Anas bin Malik sudah 20 tahun. Maka Anas bin Malik itu termasuk gurunya Hasan dan Husain. Jadi sahabat-sahabat kecil itu menjadi gurunya, menjadi muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan banyak tabi'in, kemudian dari muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ya ketika Rasulullah SAW itu sudah meninggal, maka beliau ya ikut orang atau sahabat yang mengambil sikap berpihak kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Sehingga Anas bin Malik itu ya beliau ikut perang Jamal, perang Jamal antara Ali dengan Ibunda Aisyah. Kemudian ikut perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik di pihaknya Ali terus. Kemudian nanti ketika Khalifah
Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair menjadi khalifah di Makkah, maka Anas bin Malik adalah salah satu orang yang mendukung kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu siapa? Abdullah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awam, cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang di akhir hayat beliau Abdullah bin Zubair itu dilantik oleh kaum muslimin atau dibaiat oleh kaum muslimin menjadi khalifah di Mekah sekitar tahun 64 Hijrah atau 65 sampai tahun 73 Hijrah. Maka Anas bin Malik itu termasuk orang yang mendukung kekhalifahannya Abdullah bin Zubair. Karena Abdullah bin Zubair ini di bawahnya Anas usianya. Karena Abdullah bin Zubair itu anak yang lahir ketika Nabi hijrah. Jadi ketika kaum muslimin hijrah, Abdullah bin Zubair lahir. Anak laki-laki pertama yang lahir di kalangan kaum muslimin Abdullah bin Zubair. Jadi Anas dengan Abdullah bin Zubair beda 10 tahun. Kemudian di umur 64 atau umur 64 atau umur 65, Abdullah bin Zubair itu dibaiat oleh kaum muslimin menjadi khalifah di Mekah. Padahal di Damaskus itu khalifah tahun 41 Hijrah itu kekhalifahan diserahkan oleh Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi. Setelah Ali meninggal, kemudian Hasan bin Ali itu menjadi khalifah kaum muslimin. Tapi kemudian 6 bulan setelah itu kemudian Hasan bin Ali itu menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan di Kufah, kemudian diserahkan ke Muawiyah di Damaskus. Maka kekhalifahan yang dulu di Kufah di zamannya Ali itu pindah, ibu kota negara pindah ke Damaskus tahun 41 Hijrah. Maka tahun 41 Hijrah sampai tahun 60 Hijrah nanti itu khalifahnya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu, dan itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Kenapa? Karena kaum muslimin itu bersatu semua sudah. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi apa-apa. Kaum muslimin bersatu, perdamaian di seluruh daerah kaum muslimin. Tidak ada lagi perang. Maka kaum muslimin itu menjadi khalifah, menjadi negara yang paling kuat. Karena Persia tidak ada, Romawi tidak ada, tidak, kaum muslimin. Romawi sudah pindah ke Turki. Waktu itu Turki belum ditaklukkan. Nah, di zamannya, tapi Arab semuanya sudah masuk Islam. Arab, kemudian Mesir, Afrika Utara itu sudah semuanya. Tinggal yang Asia kecil, Turki itu belum masuk Islam. Kemudian ketika Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal, maka sebelum itu Muawiyah beliau membaiat anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Itulah yang kemudian Hasan Hussein tidak mau membaiat, termasuk Abdullah bin Zubair tidak mau membaiat
Yazid bin Muawiyah. Karena memang ya mereka dulu bahwa kekuasaan itu kalau Muawiyah sudah meninggal maka kekuasaan akan dikembalikan kepada kaum muslimin. Tetapi kemudian ternyata Muawiyah beristihad setelah meninggal, sebelum meninggal itu beliau mengangkat anaknya menjadi khalifah dan kaum muslimin setuju, sepakat, apalagi orang Syam, orang Palestina, orang Suriah, orang Yordan, itu mereka mendukung. Bahkan sahabat-sahabat pun tidak ada yang protes untuk menggantikan Muawiyah itu Yazid. Maka kemudian Yazid meninggal, kemudian digantikan oleh keluarganya Marwan bin Hakam, kemudian digantikan oleh anaknya Marwan itu Abdul Malik. Disinilah Abdul Malik itu menjadi khalifah di Suriah, di Damaskus, kemudian ya dibaiat oleh kaum muslimin sehingga khalifahnya dua. Bahkan awalnya wilayahnya Abdullah bin Zubair itu lebih luas dibanding wilayahnya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Mekah itu Yaman masuk, Saudi semuanya masuk, kemudian Mesir itu ikut. Padahal Mesir itu setelahnya Suriah itu masuk ke dalam wilayahnya Abdullah bin Zubair. Kemudian ya otomatis Kufah semuanya itu ikut, wilayah yang dulu Persia itu masuk ke dalam Abdullah bin Zubair. Sehingga kemudian terjadilah ya pertempuran besar itu sehingga ya Abdullah bin Zubair itu meninggal, terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tahun 73 Hijrah. Abdullah bin Zubair meninggal. Kemudian Anas bin Malik itu ada lagi ya, Anas bin Malik ikut lagi dalam gerakan yang lain yang tetap menentang khalifah ya Abdul Malik bin Marwan. Maka ketika Anas bin Malik itu di Kufah, itu gubernurnya nanti adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka Hajjaj bin Yusuf itu tahu Anas bin Malik ini selalu menentang, dari awalnya selalu menentang Bani Umayyah. Dulu menentang Muawiyah, setelah itu menentang ya Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, Yazid bin Muawiyah, dan Bani Umayyah semua. Pendiriannya Anas bin Malik itu selalu tidak berseberangan dengan Bani Umayyah. Ya. Ketika dengan Abdullah bin Zubair, maka beliau mendukung Abdullah bin Zubair melawan Abdul Malik bin Marwan. Maka kemudian setelah Abdullah bin Zubair terbunuh, ya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu mengirim Abdul Malik mengirim Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur di Irak, Kufah, yang di situ ada Anas bin Malik. Maka Hajjaj bin Yusuf itu dengan kesombongannya itu mempermalukan Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik disebutkan, dulu kamu melawan Muawiyah, dulu kamu melawan Abdul Malik bin Marwan, selalu berseberangan dengan Bani Umayyah. Ya. Maka diancam oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, kalau macam-macam saya bunuh kamu. Hajjaj bin Yusuf tidak segan membunuh orang, walaupun sahabat. Abdullah bin Zubair sahabat, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Mendengar ancaman itu, maka Anas bin Malik mengatakan, maksud anda saya akan membunuh kamu, kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maksudnya saya, kata Hajjaj bin Yusuf, ya dengan kasarnya, apakah kamu tidak mendengar, apakah kamu tuli? Ya. Kemudian Anas bin Malik mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beliau pulang tulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan.
itu ya lawannya, istilahnya lawannya Anas bin Malik. Tapi itulah dulu raja-raja di zaman dulu, Islam, zaman Islam. Wah, itu mereka masih tahu, masih menghormati sahabat luar biasa. Mereka walaupun mereka kadang-kadang ya berperang sesama kaum muslimin, tapi mereka pembelaannya kepada Islam itu luar biasa. Ya. Abdul Malik bin Marwan Khalifah. Ya. Ketika itu semuanya sudah kembali kepada Bani Umayyah. Maka Anas bin Malik kirim surat kepada Abdul Malik. Wahai Abdul Malik bin Marwan, saya ini adalah Anas bin Malik, saya pembantu Nabi, saya dipermalukan oleh Hajjaj bin Yusuf Saqafi. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Ketika surat Anas sampai, Abdul Malik bin Marwan marah luar biasa kepada Hajjaj bin Yusuf Saqafi. Apa kata beliau? Kata Abdul Malik bin Marwan, tulis dua surat, satu untuk Anas, satu untuk Hajjaj bin Yusuf Saqafi, dan mulai sampaikan kepada Anas bin Malik dan katakan kepada beliau bahwa kalau surat saya sampai kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, maka pastikan bahwa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu lebih patuh kepada engkau dibanding sendal muslim, atau lebih hina dibanding sendal muslim, atau lebih menurut, lebih patuh kepada engkau dibanding budak muslim. Maksudnya apa? Ya, penghormatan. Abdul Malik bin Marwan walaupun berseberangan dengan Anas terus, tapi ketika tahu itu Anas bin Malik itu adalah sahabat Rasulullah, ya orang yang masih ada ya peninggalan, tapi sedikit sahabat Nabi yang masih hidup di zaman itu, maka Abdul Malik bin Marwan sangat menghormati ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga ya setelah itu maka Hajjaj bin Yusuf itu sangat menghormati Anas bin Malik. Kalau kamu macam-macam kata Abdul Malik bin Marwan tidak menghormati Anas, kamu yang akan saya eksekusi dulu. Jadi ancam oleh Khalifah seperti itu, Hajjaj bin Yusuf tidak berani. Ini ya Hajjaj bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau yang hidup di Kufah. Anas bin Malik beliau dikatakan oleh Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak membaca hadis, bahwa saya tidak melihat orang yang lebih mirip sholatnya dengan Nabi dibanding Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Insyaallah. Dikatakan bahwa kalau Nabi pecah-pecah kakinya, ya sampai berdarah kakinya, itu karena sholat malam. Anas bin Malik juga seperti itu, ya, meneladani Rasulullah SAW. Sehingga ya, Abu Hurairah mengatakan, saya tidak melihat orang yang lebih mirip sholatnya dengan Nabi dibanding Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sendiri beliau mengatakan bahwa tidak pernah saya melewatkan satu malam setelah Rasulullah meninggal kecuali saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Setiap malam sampai Anas bin Malik meninggal, setiap malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini di antara kisah dan keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Monggo kepada pertanyaan. Mazhab yang imam mazhab yang paling tua kan Imam Hanafi ya. Iya. Abu Hanifah. Itu sempat gak berguru ke Anas bin Malik. Maksudnya menangi usianya Anas bin Malik. Abu Hanifah. Iya. Abu Hanifah, saya tidak tahu pasti apakah beliau pernah berguru kepada Anas bin Malik atau tidak, tapi wallahu a'lam apakah. Tapi Abu Hanifah termasuk kalau tidak salah memang ada tabi'in yang bertemu
ya tahun 79 Hijrah saat lahirnya, 79 atau tahun 80-an Hijrah beliau lahirnya. Dan Anas bin Malik itu meninggal sekitar tahun 91. 97. Ya, itu perkiraan yang paling maksimal. Ada yang mengatakan beliau 91, 92, 93. Paling banyak yaitu maksimal 97 Hijrah. Karena beliau umurnya itu ada 101, 102 umur beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijrah saja, Anas bin Malik meninggal tahun 90, kemungkinan itu bertemu masih ada, tapi masih kecil. Abu Hanifah beliau masih umur sekitar ya 10 tahun ya. Tahun 60 Hijrah Abu Hanifah. Jadi kalau Anas bin Malik tahun 91 ya ada mungkin, tapi saya tidak tahu apakah beliau termasuk orang yang mengguru pada Anas bin Malik. Wallahu ta'ala. Ustaz, tadi namanya kakeknya Rasulullah yang Abdul Muthalib itu, Iya. Penyempatan pada waktu itu, bahwasanya itu hambanya, pembantunya. Iya, Muthalib pamannya. Iya. Jadi bukan namanya kakeknya Abdul Muthalib ini hanya penyempatan saja ya, bukan nama aslinya. Saibah. Nama aslinya Saibah. Namanya Saibah ya. Iya. Hambanya apa? Hambanya Abdul Muthalib. Hambanya Muthalib. Iya. Kemudian terakhir, termasuk karomahnya Anas bin Malik, itu beliau punya kebun anggur dari ya. Orang kemarau, orang kebunnya semua kering, kemudian orang mengatakan kebun Anda kering, wahai Anas, sahabat Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik itu keluar, beliau keluar ke lapangan, kemudian istisqa sendiri. Selesai istisqa langsung kelihatan awan, terus hujan. Anas bin Malik pesan sama anak-anak, coba lihat hujannya sampai di mana. Ternyata hujan hanya di kebunnya Anas bin Malik itu keluar sedikit. Ya, selokan Anas bin Malik penuh semua, kemudian keluar sedikit. Itu luar biasa. Termasuk karomahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Doa beliau termasuk doanya mustajab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum